Bu Tri Marwati ini juga merupakan peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Setelah lulus dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 91 ini beliau mengambil gelar masternya di IPB ya. Namun berikutnya untuk gelar doktornya itu kembali ke UGM ya, mengambil di ilmu pangan UGM. Beliau merupakan pakar dalam bidang teknologi pasca panen atau ilmu pangan. Sejauh ini beliau telah menerbitkan lebih dari 5 buku, beberapa diantaranya yaitu produk bioteknologi, pediosin, pengawet alami pangan, dan pasca panen tanaman obat. Dr. Insinyur Marwati atau lebih sering saya panggil Buati ini telah menerbitkan lebih dari 15 artikel di prosiding internasional dan beberapa jurnal internasional. Salah satu penelitiannya yaitu terkait dengan produksi dried Lactobacillus plantarum HL15 culture untuk menghambat pertumbuhan jamur penghasil mikotoksin. Sampai sekarang beliau telah mendapatkan lebih dari 10 paten, beberapa diantaranya yaitu paten reguler nasional atau terdaftar ini coklat probiotik, dan proses pembuatannya ini diperoleh tahun 2018, serta paten reguler nasional terdaftar formulasi permen coklat probiotik Lactobacillus plantarum DAT 13 ya, ini di tahun 2019. Monggo Bu Wati, 20 menit ke depan adalah waktu untuk Bu Wati. Baik, baik, pada kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hasil kajian kami dalam rangka pendampingan ke petani. Yang pertama mengenai pengeringan biji kakao pada musim hujan, karena biasanya kita memindahkan pada pengeringan biji kakao pada musim hujan. Kemudian yang kedua, pengeringan biji kakao hasil fermentasi kotak baru dengan penambahan kultur starter dengan pengering buatan. Jadi kemudian yang ketiga, ini masih berkaitan dengan keamanan pangan, kami sampaikan bahwa yang ketiga mengenai pengemasan dan penyimpanan biji kakao. Kemudian yang keempat kami akan coba sampaikan bahwa mengenai kegiatan yang sedang kami lakukan. Baik, jadi pada pengeringan biji kakao ini kaitannya dengan keamanan pangan. Kita tahu bahwa untuk masalah yang ditemui pada pengeringan biji kakao adalah pada konsistensi dan adanya kontaminasi. Jadi pada beberapa penelitian kita ketahui bahwa dengan pengeringan ini yang tidak terkendali dihasilkan mutu biji kakao sekali juga tidak kontaminasi. Ini seperti lihat bahwa telah dilakukan beberapa tes telah dilakukan analisa sebelumnya yang diketahui bahwa biji kakao kering ini menggunakan beberapa hasil mikotoksin atau okratoksin. Saya sedikit highlight bahwa ternyata jamur penghasil mikotoksin atau okratoksin ini terjadi di beberapa tempat. Yang pertama misalnya kita temui pada petani. Jadi dari level petani pun kita sudah temui adanya jamur ini. Kemudian setelah di petani, di pedagang pengepul ini juga masih ditemukan. Kemudian di tingkat eksportir bahkan itu pun masih ditemukan. Kemudian kita mencoba dari beberapa kasus ini seperti tadi disampaikan juga bahwa kita mengisolasi jamur penghasil mikotoksin, kita mengisolasi bakteri asam laktat untuk menghambat pertumbuhan jamur mikotoksin. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titi untuk aplikasinya di fermentasi. Nah, ini yang pertama yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai pengiringan biji kakao pada musim hujan dengan metode kombinasi sinar matahari dan alat pengering. Jadi kita fokus di musim hujan karena biasanya pada musim hujan ini banyak ditemukan kasus-kasus pengeringan yang tidak sempurna sehingga dihasilkan jamur. Nah, ini kita lakukan.
kita lakukan pendampingan di petani untuk proses pengeringan biji kakao fermentasi ini pada musim hujan. Tadi sudah disampaikan Ibu Titi sampai ke proses fermentasi. Jadi ini adalah proses fermentasi, kemudian pada hari ketiga dilakukan pengerukan, kemudian setelah hari kelima ini fermentasi kita hentikan. Mungkin akan jadi ini setelah hari kelima fermentasi kita hentikan, kemudian kita lakukan penurunan biji kakao seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa setelah penurunan biji kakao ini kita lakukan perendaman sebentar, kemudian mungkin bisa saya lihatkan sedikit mengenai proses perendaman seperti apa. Jadi ini pada saat setelah biji kakao kita turunkan dari kotak fermentasi, kita lakukan perendaman sekitar 10-15 menit untuk melunakkan yang menempel. Kemudian kita lakukan pencucian hanya sebentar saja. Kalau kita lakukan pencucian terlalu bersih, nanti akibatnya pada waktu pengeringan maka biji kakao akan mudah pecah. Gitu. Jadi hanya seperti ini saja untuk pencuciannya. Kemudian selanjutnya kita keringkan. Nah, ini kita pada pendampingan ke petani musim hujan ini kita lakukan pengeringan dengan sinar matahari dan dengan kabinet dryer. Kita hanya ingin mengetahui untuk musim hujan ini sebenarnya teknik pengeringan seperti apa yang paling bagus untuk dilakukan. Jadi kita ini alat pengering yang ada di petani. Jadi ini di UPH Ngudi Harjo 2 tempat kita melakukan kajian. Ini dilakukan modifikasi untuk memaksimalkan kerja dari alat pengering. Kemudian ya, ini hasilnya. Jadi kita lakukan kajian untuk membandingkan dengan pengeringan sinar matahari, kemudian dengan pengeringan dengan menggunakan alat pengering yang sudah dimodifikasi tadi, kemudian menggunakan kombinasi dari sinar matahari dan alat pengering. Kemudian ini adalah lama waktu pengeringannya, memang berbeda secara signifikan antara yang sinar matahari dengan kabinet dryer ataupun dengan kombinasi. Kemudian ini adalah tampilan dari biji kakonya. Nah, kita pelajari bahwa kita lakukan kajian mengenai ketebalan lapisan biji kakao yang kita keringkan. Jadi ada yang dilakukan lapisan ada 1 lapis dan 2 lapis. Ini ada hasilnya seperti ini. Jadi pada pengeringan dengan sinar matahari ini memang terjadi perbedaan antara yang dikeringkan dengan 2 lapis berbeda dengan yang dilakukan dengan 1 lapis. Demikian pula untuk pengeringan yang dengan cara pengeringan dengan alat pengering. Kemudian kita lakukan juga mengenai pembalikan. Kalau pembalikan ini tidak begitu berbeda nyata antara yang dilakukan pembalikan 1 kali maupun dengan 3 kali. Ini kami sampaikan bahwa ini adalah kondisi pada musim hujan. Nah, kemudian dari hasil pengeringan itu kita analisa secara SNI, mutu SNI standar untuk biji kakao, dan kita tahu dari hasil analisa kita ketahui bahwa ternyata pada musim hujan, ini yang kami rekomendasikan untuk petani, ternyata pengeringan dengan kombinasi sinar matahari dan alat pengering tipe rak yang tadi sudah dimodifikasi itu memberikan mutu hasil biji kakao yang lebih baik dibandingkan dengan pengeringan dengan sinar matahari langsung ataupun dengan alat pengering tipe rak. Ini dalam hal ini kami rekomendasikan terkait dengan mutu dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pengeringan. Kemudian biji kakao yang dihasilkan memenuhi standar mutu SNI dengan nomor berikut. Kemudian kedua, kita lakukan pendampingan juga untuk pengeringan biji kakao hasil fermentasi ini menggunakan kotak baru dan kotak lama atau kotak yang sudah pernah dipakai dengan penambahan kultur starter Lactobacillus plantarum HL15. Jadi ini yang kita lakukan untuk mencari kondisi terbaik seperti apa menggunakan kotak yang baru ataukah kotak yang lama. Nah, ini yang kita lakukan. Kita melakukan kajian itu dengan menggunakan sinar matahari, pengeringan sinar matahari dan pengeringan dengan alat pengering. Kemudian kita analisa pola pertumbuhan mikrobianya dan analisa mutu SNI-nya. Ini yang dilakukan. Jadi kita menggunakan kotak baru dan kotak lama, prosesnya sama seperti pada fermentasi sebelumnya, tetapi di sini kita tambahkan kultur, kemudian kita rendam, kemudian kita lakukan pencucian. Ini yang alat pengering yang kita gunakan, ini dengan sinar matahari, kemudian ini yang dengan alat pengering buatan. Nah, ini hasilnya sangat menarik yang kami sampaikan, bahwa ternyata dengan kotak fermentasi yang lama, ini jadi kotak fermentasi itu yang kotak fermentasi yang sudah berkali-kali dipakai, ternyata kita lihat bahwa yang hijau ini adalah populasi jamurnya dari awal setelah pengeringan itu
Ini adalah lama pengeringannya selama 4 hari. Ini dengan pengeringan sinar matahari selama 4 hari. Dari awal ternyata populasi jamurnya sudah tinggi dan ini menurun sampai 3 log cycle. Sangat berbeda dengan jika menggunakan kotak fermentasi yang baru atau yang dicuci sampai bersih. Kemudian kita tambahkan kultur Lactobacillus plantarum. Ini kita lihat yang hijau ini adalah jamurnya. Sangat signifikan sekali perbedaannya. Jadi di sini sangat kecil untuk jamurnya. Nah, itu yang hasil yang kita peroleh, sehingga beberapa kesimpulan dari kegiatan yang kedua ini, ternyata dengan penambahan Lactobacillus plantarum itu dapat menurunkan populasi jamur. Kemudian yang kami rekomendasikan adalah penggunaan kotak yang baru atau kotak yang dicuci sampai bersih dan penambahan kultur Lactobacillus plantarum. Kemudian yang berikutnya, ini masih terkait dengan keamanan pangan tadi yang disampaikan. Ternyata jamur tidak hanya pada proses fermentasi saja dan pengeringan saja, ternyata masih muncul juga sampai pada proses pengemasan dan penyimpanan. Tadi kita lihat bahwa di tingkat eksportir pun masih ditemukan adanya jamur, sehingga kami tertarik untuk mengetahui seberapa atau bahan pengemas apa yang paling cocok untuk biji kakao. Ini yang kami lakukan, kegiatan kami dalam rangka pendampingan ke petani. Jadi kita lakukan beberapa jenis mencari bahan kemasan terbaik apa yang bisa kita gunakan untuk pengemasan dan penyimpanan biji kakao. Kita lakukan juga tetap di dua macam metode fermentasi, yaitu yang satu menggunakan kultur, kemudian yang dua tanpa kultur Lactobacillus plantarum. Ini yang kita lakukan. Jadi ini adalah tadi sudah disampaikan Bu Titi dari biji kakao, kemudian kita belah, kita tambahkan, kita bersihkan, kita sortasi, kemudian kita tambahkan kultur, kemudian kita lakukan tambahan kultur, fermentasi, pencucian. Ini metode standar sesuai SOP yang ada di izin yang telah dikeluarkan. Kemudian pengeringannya kita gunakan juga pengeringan dengan alat pengering maupun cara penjemuran. Kemudian kita lakukan pengemasan dan kita lakukan penyimpanan ini di Subang, TTP Ngelanggeran, karena salah satu dari biji kakao ini digunakan adalah di TTP Ngelanggeran untuk memproduksi produk-produk coklat, sehingga kita pengen mengetahui sejauh mana bisa produk kakao ini disimpan di sana. Ini kajian ini dilakukan selama 2 bulan dan dari hasil penelitian kita ketahui bahwa kemasan yang terbaik adalah kemasan yang menggunakan plastik polipropilin dengan ketebalan 0,8 mm yang disimpan dalam kontainer plastik. Jadi ada lapisan primernya dan kemasan sekundernya. Kemudian ini kami sampaikan, kami masih berharap mengetahui lebih lanjut pengemasan dan penyimpanan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi pada penelitian sebelumnya kami hanya sampai 2 bulan, ternyata signifikansinya belum terlihat begitu nyata, sehingga kami akan melakukan lagi untuk yang lebih lama lagi. Kita akan berencana untuk tahun ini kita melakukan penyimpanan biji kakao sampai 2,5 tahun. Jadi ini kita kita sudah temukan pengeringannya yang kita lakukan pada penelitian yang sekarang kita lakukan ini adalah pengeringan sinar matahari. Ini karena kita lakukan kegiatan pada musim kering. Jadi ini panasnya sangat terik, kita hanya menggunakan pengeringan sinar matahari. Tidak seperti pada musim hujan, digunakan kombinasi dengan alat pengering. Tetapi karena ini musim panas, kita menggunakan penjemuran untuk proses fermentasinya. Kemudian kita lakukan pengukuran kadar air di lapang. Kita gunakan moisture tester yang ada di lapang. Kita hentikan pengeringan setelah setelah kadar air 6-7. Jadi untuk SNI itu adalah 7,5. Jadi kita lakukan pengeringan di bawah itu sampai itu. Kemudian dilakukan sortasi kering. Ini kita pisahkan biji kakao yang bagus dengan biji kakao yang tidak memenuhi syarat. Baik, itu kemudian kita lakukan pengemasan vakum sesuai hasil penelitian yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi kita lakukan pengemasan vakum, kemudian kita masukkan ke kontainer dan akan kita lakukan analisa setiap 3 bulan untuk mengetahui kadar jamur dan buku lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ini memang tim yang banyak sekali kolaborasinya kami kami sangat terima kasih, kami sangat bersemangat tim yang sangat kuat.
Baik, ini yang tadi sebagai penutup pembahasan ini sangat memegang penting dalam menurunkan populasi jamur. Ini tim kami yang sangat banyak, yang selalu ceria. Semoga kami tetap bersemangat. Begitu Ibu Trisa yang bisa saya sampaikan.